jika dilakukan dan dilewati oleh orang-orang, maka insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, talabut taqwa minallah. Talabut taqwa minallah. Berdoalah agar Allah memberikan ketakwaan ke dalam hati-hati kita. Takwa ini jamaah sekalian adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk banyak berdoa, sebagaimana riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, hidayah, wat tuqa, ketakwaan, wal afafa, kesucian, wal ghina, dan kekayaan. Dalam hadis yang lain dari Zaid bin Arqam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah, datangkanlah kepada jiwaku ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikanlah, karena sungguhnya engkau yang sebaik-baik mensucikan. Anta waliyuha wa maulaha. Bahkan beliau ketika safar senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Mukim beliau, safar beliau, semuanya karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istisy'aru muraqabatillahi subhanahu ala dawam. Merasa senantiasa dalam pengawasan dan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan dalam sebuah syair, la khaira fi man la yuraqibu rabbahu. Tidak ada kebaikan dari orang-orang yang tidak pernah merasa diawasi oleh Tuhannya. Indal hawa wa yakhafuhu imana. Ketika bertemu kepada atau ketika berhadapan dengan tarikan hawa nafsu, wa yakhafuhu imana, dan tidak takut karena iman kepada Allah. Hajabat tuqa subulal hawa fa akhut tuqa yakhsha idza wafal ma'ada hawana. Beliau, para ulama ini mengatakan, hajabat tuqa subulal hawa, ketakwaan itu akan memblokir pintu-pintu hawa nafsu. Fa akhut tuqa yakhsha idza wafal ma'ada hawana. Maka orang yang bertakwa, dia takut didatangi atau datang ketika hari kebangkitan dalam keadaan hina dan lemah, karena tidak ada ketakwaan sebagai bekal yang dia bawa. Tentang muraqabatullah ini jamaah sekalian, amalan puasa kita selama 30 hari la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa, adalah proses kita kemudian menghidupkan, membiasakan, melatih muraqabah. Bayangkan kalau dalam keadaan kita puasa Ramadan, dalam keadaan kita sedang betul-betul mendidih tenggorokan kita karena rasa haus. Kalau sekarang alhamdulillah sejuk ya, 2 hari belakangan ini sejuk. Tapi bagaimana kalau orang yang puasanya di padang pasir, di tengah gurun, panasnya mencekik, kemudian ada air di rumahnya, yang air itu dalam gelas yang di dalamnya air yang dingin. Gelas, Pak, kalau di dalamnya air dingin, itu kesegarannya itu keluar berbentuk embun berada di gelas. Itu kalau dipandang oleh orang yang kehausan, itu nikmat yang luar biasa. Nikmat sekali ketika dia meneguk air minum itu. Makanya suatu ketika Hasan Al-Basri sedang makan manisan, coklat lah begitu ya, dengan para sahabatnya. Kebetulan coklatnya adalah coklat yang istimewa, mahal. Lewatlah salah seorang, dipanggil oleh Hasan Al-Basri, tafadhol, ayo kita makan manisan ini. Orang tadi karena tidak terbiasa makan makanan enak mengatakan, ana la akul la uhsinu syukraha. Saya tidak mau makan karena ini terlalu mahal makanannya, karena kalau saya makan saya tidak bisa mensyukurinya. Pergilah orang itu. Ketika pergi, Hasan Al-Basri mengatakan kepada teman-temannya, ma ahmaqa hadza, alangkah bodohnya orang ini. Siapa yang bisa membalas kesyukuran? Bahkan air 1 gelas yang sejuk diminum oleh orang yang kehausan, tidak bisa dibalas kesyukuran itu. Bayangkan jamaah sekalian, orang puasa di rumahnya sendirian, ada kulkas, ada air yang sirup marjan disimpan. Indahnya kalau diminum itu ya, segarnya, gurihnya, nikmatnya. Tapi dia tidak minum. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah mengawasinya.
1 hari, 2 hari, 3 hari, 30 hari. Maka latihan tadi muraqabatullah selama 30 hari akan menjadikan dia orang yang kemudian punya kemampuan, punya malakah, punya kontrol ketakwaan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, jalan menuju takwa islahun niyyah. Selalu menata dan memperbaiki niat di awal, di akhir, dan di pertengahan amalan. An Aun bin Abdullah rahimahullah, dari Aun bin Abdullah mengatakan, fawatihut tuqa husnun niyyah, bahwa kunci daripada ketakwaan itu adalah niat yang baik. Niat yang baik. Tentang makna niat ini pernah kami sampaikan apa yang dikatakan oleh tokoh hakikat atau legenda hakikat Rabi'atul Adawiyah, ketika beliau mengatakan, idza sahha minka al-wuddu fal kullu hayyinun walladhi fawqa turabi turabu. Ketika beliau mengatakan seandainya seluruh manusia kemudian jauh dari saya, tapi kemudian Allah dekat dari saya, maka saya tidak peduli. Seandainya semua hubungan saya dengan manusia itu tidak baik, tetapi Allah ridha kepada saya, maka saya pun kemudian tidak peduli. Artinya apa? Orang yang ikhlas adalah orang yang fokus setiap gerak-geriknya bagaimana Allah memandang kepadanya. Tidak dia fikirkan terserah orang mau katakan apa, terserah orang mau berbicara apa, yang penting Allah ridha kepada saya. Itu yang dikatakan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari lain lagi. Kata beliau tentang keikhlasan, bahwa amalan yang sangat mungkin diterima, ma yagibu anka syuhuduhu wa yahtakiru indaka wujuduhu. Ma yagibu anka syuhudu, amalan yang kita sudah lupa bahwa kita pernah beramal, amalan yang kita lupakan, itu lebih diterima oleh Allah daripada ibadah yang nyangkut, selalu berada di pikiran kita. Saya pernah nyumbang sekian dan sekian, kemarin saya telah memberikan sekian dan sekian. Ini ibadah yang senantiasa tidak pernah, yang senantiasa diingat, akan senantiasa nyangkut, tidak sampai. Makanya ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kita merusak amal-amalan kita dengan selalu menyebut-nyebutnya. Yang keempat, al-imanu billahi wa bil qada'i khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah dan beriman kepada ketentuan Allah, baik-baik yang baik maupun yang buruk. Yang kelima, muhasabatun nafs. Senantiasa bermuhasabah, mengevaluasi setiap amalannya. Dari Maimun ibnu Mihran yaqul, la yakunu ar-rajulu minal muttaqin. Orang tidak dikatakan sebagai orang yang bertakwa hatta yuhasiba nafsah, sampai dia terbiasa untuk mengevaluasi dirinya. Asyaddu min muhasabati syarikihi, lebih kencang daripada ketika dia mengevaluasi anak buahnya, teman kerjanya, atau mitra kerjanya. Kalau orang sebagai manajemen perusahaan, evaluasinya kencang, maka orang yang dikatakan orang yang bertakwa ketika dia mengevaluasi dirinya lebih dari itu. Kemudian al-ilm, berilmu. Qala as-sanadi natijatul ilmi hiya taqwa, bahwa intisari hasil daripada ilmu adalah ketakwaan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kemudian yang terakhir al-haya, rasa malu. Qala Sufyan bin Uyainah, al-haya'u akhafut taqwa. Rasa malu itu adalah tingkat ketakwaan yang paling ringan. Tingkat ketakwaan yang paling ringan. Kemudian masih ada rupanya as-sadaqatu halus sihhati wasyuh. Bersedekah dalam keadaan sehat, wasyuh, dan dalam keadaan sangat membutuhkan. Kalau ada orang infak, dia punya harta banyak, simpanan, banyak omset, maka ini infak yang biasa-biasa. Tapi ketika ada orang yang punya utang cicilan tanah, yang di rumahnya belum ada lemari, mau beli lemari,
yang mau renov rumahnya, tapi kemudian dia infakkan untuk masjid misalnya, ini orang yang luar biasa. Ini infak yang luar biasa. Ketika dia sangat membutuhkan, tapi kemudian dia serahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Atha rahimahullah, lan tanalu syarafad din, kalian tidak akan sampai kepada puncak kemuliaan agama, wa taqwa, dan ketakwaan, hatta tatasaddaqu, sampai kalian bersedekah, wa antum ashihaun, dan kamu dalam keadaan sehat. Kalau sakit infak, bisa dikatakan ini infaknya modus karena mau disehatkan. Tapi kalau dia sehat tidak ada masalah. Tapi kemudian juga dia sangat butuh uang itu dan dia infakkan, maka inilah yang dikatakan oleh Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Aklul halal, di antara jalan ketakwaan adalah makan makanan yang jelas, yang halal. Qala al-Mubarakfuri, aklul halal ra'sut taqwa kullu. Memakan makanan yang halal adalah inti, adalah pondasi, dan adalah puncak daripada ketakwaan. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa jalan-jalan ketakwaan yang digambarkan dan dituliskan oleh muallif rahimahullah. Beliau di penutup mengatakan, sungguhnya untuk sampai kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, fil ghalibi la yatimu bi mujarradil a'mali adh-dhahirah. Kebanyakan tidak didapatkan cuma dengan amalan-amalan yang zahir saja. Wa innama yahsulu bima yaqa'u fil qalbi, tetapi lebih banyak adalah kepada amalan-amalan yang ada di dalam hati, min khasyatillah, takut kepada Allah, wa muraqabatihi, merasa diawasi, wa azamati, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Faman arada an yusbiha min ahli taqwa, maka barang siapa yang mau menjadi orang yang bertakwa, fa alaihi an ya'mala ala islahi qalbihi, maka proyek pertamanya, maka prioritas amalannya pertamanya adalah islahu qalbihi, benerin dulu hatinya. Awalan, yang pertama, ma'a islahil a'mali zahirati thaniyan, kemudian juga membenarkan amalan-amalan zahirnya yang kedua. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.